Kadang kita suka lupa, hal-hal kecil justru sering jadi titik balik dalam hidup. Kita kira yang bakal mengubah segalanya adalah momen besar. Lulus sekolah, dapat kerjaan pertama, atau akhirnya bisa beli sesuatu yang lama kita inginkan. Tapi kenyataannya, hidup sering berbelok karena kejutan-kejutan kecil yang sama sekali tidak kita duga. Apakah kamu pernah cuma lagi nunggu hujan reda, terus tanpa sadar ketemu orang baru yang nantinya berpengaruh besar buat perjalanan kita? Atau saat kita gagal di hal sepele, tapi ternyata itu bikin kita sadar banyak hal penting. Nah, hari ini kita akan bahas 10 kejutan kecil yang bisa mengubah cara kita melihat hidup. Siapa tahu beberapa di antaranya juga pernah kita alami, dan mungkin diam-diam udah membentuk diri kita yang sekarang. Kejutan pertama, ketemu orang random, jadi pintu baru. Kadang kita nggak sadar, orang yang benar-benar mengubah arah hidup sering muncul di momen paling acak. Kita bisa saja lagi duduk di kereta, atau sekedar antri beli makanan, lalu tiba-tiba ngobrol dengan orang asing. Dari percakapan singkat itu, ternyata terbuka peluang besar, entah jadi teman dekat, rekan kerja, atau bahkan pasangan. Yang menarik, kejutan ini biasanya nggak pernah kita rencanakan. Kita cuma menjalani hari seperti biasa, tanpa ekspektasi apapun. Tapi justru dari momen yang sederhana itu, cerita baru dimulai. Hal ini membuktikan kalau hidup memang penuh plot twist. Dan kita nggak bisa sepenuhnya mengendalikan siapa yang datang ke dalam hidup kita. Kalau dipikir-pikir, betapa banyak jalan cerita yang bisa berubah hanya karena kita bilang satu kalimat sederhana. Halo, boleh duduk di sini? Kalimat yang seakan nggak penting, tapi bisa jadi awal hubungan yang mengubah cara kita melihat dunia. Mungkin kamu juga pernah mengalami hal semacam ini. Ketemu orang di tempat acak, lalu tanpa sadar orang itu memberi warna baru dalam hidup. Dari situ kita belajar satu hal, jangan remehkan pertemuan kecil. Karena siapa tahu, dari kejutan itulah pintu baru terbuka untuk kita. Kejutan kedua, ditolak, tapi jadi jalan lain yang lebih baik. Kalau kita dengar kata penolakan, biasanya yang terbayang adalah rasa sakit, malu, atau kecewa. Tapi seringkali, penolakan justru menyelamatkan kita dari jalan yang sebenarnya bukan milik kita. Kita bisa ditolak saat melamar kerja, gagal masuk jurusan impian, atau bahkan saat mengungkapkan perasaan. Rasanya berat, tapi beberapa tahun kemudian kita sadar, tanpa penolakan itu, kita tidak akan berada di titik kita sekarang. Lucunya, kejutan ini biasanya baru terasa setelah waktu berjalan. Saat itu, kita mungkin berpikir, kenapa harus aku yang gagal? Tapi ternyata, justru kegagalan itulah yang membuka jalan lain yang lebih cocok. Seakan-akan hidup sedang berkata, bukan di sini tempatmu, aku punya rencana lain. Kita semua pasti pernah punya cerita semacam ini. Yang awalnya kita anggap akhir dari segalanya, ternyata hanyalah awal dari arah baru. Penolakan yang pahit berubah jadi berkah. Dan kita belajar untuk lebih sabar dalam melihat peta hidup kita sendiri. Kalau sekarang kamu sedang berada di posisi ditolak atau gagal, mungkin itu juga kejutan yang sedang disiapkan buatmu. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengarahkan ke jalan yang lebih baik. Kita tidak pernah tahu, kejutan macam apa yang sudah menunggu di tikungan berikutnya. Kejutan ketiga, ucapan tiba-tiba yang membekas selamanya. Ada kalanya sebuah kalimat sederhana bisa mengubah cara kita melihat hidup. Yang menarik, ucapan itu sering datang dari orang yang tidak kita duga. Bisa jadi guru yang nyeletuk sekali di kelas, teman lama yang bicara tanpa sadar, bahkan orang asing yang entah kenapa ucapannya nyangkut di kepala kita. Kejutannya seperti sesuatu yang buat mereka biasa saja, ternyata untuk kita jadi titik refleksi. Satu kalimat bisa jadi pengingat bertahun-tahun. Misalnya saat seseorang bilang, kalau kamu terus nunda, tidak akan ada yang berubah. Sekilas terdengar biasa, tapi dalam momen tertentu, kalimat seperti itu terasa menampar sekaligus membuka mata. Kita sering berpikir perubahan hidup harus datang dari peristiwa besar. Padahal, kadang satu ucapan ringan cukup untuk membuat kita berani mengambil langkah baru. Kalimat itu bisa jadi pengingat, bisa jadi motivasi, atau bahkan bisa jadi alasan kita berhenti melakukan sesuatu yang buruk. Coba kamu ingat sebentar, apakah pernah ada kalimat yang tiba-tiba muncul di telinga, lalu sampai sekarang masih melekat? Kalau iya, mungkin itu adalah salah satu bentuk absolut sinema dalam hidup kita. Kejutan kecil yang sederhana, tapi dampaknya tidak pernah kita lupakan. Kejutan keempat, barang hilang, tapi diganti dengan hal tak terduga.
Kadang kita kehilangan sesuatu yang kita anggap penting, dompet, kunci, atau bahkan kesempatan kecil. Dan awalnya rasanya seperti dunia runtuh. Tapi seringkali, dari kehilangan itu muncul kejutan yang tak pernah kita duga. Bisa saja orang baik muncul dan bukan cuma mengembalikan barang, tapi juga memberi bantuan atau nasihat yang mengubah pandangan kita. Kejutan ini mengajarkan kita bahwa kehilangan bukan selalu berarti kekalahan. Kadang, ruang yang tercipta dari hilangnya sesuatu justru memberi kesempatan untuk hal lain masuk yang lebih bermakna. Kita belajar untuk membuka diri terhadap kemungkinan baru, bahkan ketika awalnya terasa pahit. Hal menariknya, momen seperti ini jarang bisa direncanakan. Kita tidak bisa menebak siapa atau apa yang akan masuk ke hidup kita untuk mengisi kekosongan itu. Kehilangan menjadi pintu tak terlihat yang mengarah pada kejutan dan peluang baru. Mungkin kamu juga pernah mengalaminya. Barang hilang, awalnya frustrasi. Tapi justru ada kejutan positif yang datang setelahnya. Dari situ kita sadar, kadang kehilangan adalah cara hidup menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Meski kita belum menyadarinya saat itu. Kejutan kelima, nyasar ke tempat baru, ketemu sesuatu yang indah. Kadang salah jalan atau nyasar justru menjadi momen yang tak terlupakan. Kita bisa saja sedang terburu-buru atau ceroboh membaca peta, tapi tanpa disadari, nyasar membawa kita ke tempat yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Bisa pemandangan indah, kafe unik, atau bahkan orang baru yang memberi pengalaman berharga. Yang menarik, kejutan ini muncul dari ketidaksengajaan. Kita mengira perjalanan akan berjalan mulus sesuai rencana, tapi begitu tersesat. Mata kita terbuka terhadap hal-hal yang sebelumnya terlewat. Rasa frustrasi awal berubah menjadi kekaguman, dan kita menyadari bahwa hidup memang sering punya cara tak terduga untuk memperlihatkan keindahannya. Momen seperti ini mengajarkan kita bahwa tidak semua yang salah itu buruk. Terkadang, menyimpang dari jalur yang sudah direncanakan memberi ruang untuk pengalaman baru dan pelajaran hidup yang unik. Nyasar bukan berarti tersesat, tapi justru sebuah kesempatan untuk melihat dunia dari perspektif berbeda. Mungkin kamu juga pernah merasakannya, salah arah. Tapi justru menemukan sesuatu yang membuat hati senang atau membuka wawasan baru. Dari kejutan kecil itu, kita belajar untuk lebih fleksibel dan menghargai ketidakterdugaan dalam hidup. Kejutan keenam, gagal kecil yang jadi refleksi besar. Seringkali kita merasa gagal di hal-hal kecil, telat ujian, salah kirim email, atau lupa melakukan sesuatu. Awalnya terasa menjengkelkan, bahkan memalukan. Tapi jika kita mau melihat lebih jauh, kegagalan kecil ini sering menjadi momen refleksi yang berharga. Kejutan di sini adalah hal yang awalnya kita anggap sepele bisa membuka pemahaman baru tentang diri kita sendiri. Kita mulai sadar kebiasaan buruk yang selama ini terlewat, atau pola pikir yang perlu diubah. Gagal kecil memberi ruang untuk introspeksi, tanpa harus menunggu bencana besar menimpa. Momen seperti ini mengajarkan kita bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya. Justru dari kesalahan itulah kita bisa belajar lebih banyak dan menyesuaikan langkah kita berikutnya. Kegagalan kecil bukanlah hukuman, melainkan tanda yang memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita mungkin pernah mengalami situasi serupa, awalnya malu atau kecewa, tapi setelah direnungkan, kita menyadari bahwa kegagalan kecil itu memaksa kita untuk lebih bijak dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Kejutan ketujuh, sakit atau masalah ringan, tapi jadi alarm hidup. Kadang tubuh memberi sinyal yang kita anggap sepele, sakit kepala, mah ringan, atau kelelahan yang terus-menerus. Awalnya kita mungkin mengabaikannya, menganggapnya cuma gangguan kecil. Tapi kejutan muncul ketika kita sadar bahwa masalah itu adalah peringatan dari tubuh. Alarm yang meminta kita berhenti sejenak dan memperhatikan diri sendiri. Kejutan ini sering terasa ironis. Kita sibuk mengejar target atau rutinitas, tapi tubuh kita diam-diam menuntut perhatian. Begitu kita mulai mendengarkan, kita menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan, pola makan, istirahat, dan mental. Masalah kecil itu bisa menjadi pembuka kesadaran besar yang kita butuhkan selama ini. Momen seperti ini mengajarkan kita bahwa kesehatan bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Alarm kecil dari tubuh bukan untuk mengganggu, tapi untuk melindungi. Jika kita peka terhadapnya, kita bisa mencegah masalah yang lebih serius di masa depan. Kita semua pernah merasakannya. Sakit ringan yang pada awalnya dianggap remeh, tapi akhirnya memberi pelajaran penting.
Dari kejutan kecil ini, kita belajar menghargai tubuh dan kesehatan, sekaligus menyadari bahwa hidup tidak selalu bisa dijalani tanpa jeda atau perhatian terhadap diri sendiri. Kejutan ke-8, ketemu buku atau film random yang mengubah cara pandang. Apakah kamu pernah asal nyalain televisi atau buka buku yang sebenarnya bukan pilihan utama, lalu ternyata isinya bikin kita terdiam? Kejutan semacam ini sering muncul dari hal-hal yang kelihatannya remeh. Tanpa sengaja, justru menemukan cerita atau gagasan yang membekas lama. Yang menarik, biasanya momen ini terjadi tanpa kita cari. Kita nggak sengaja nemu film jadul di tengah malam, atau pinjam buku teman hanya karena bosan. Tapi setelah selesai, kita sadar ada sesuatu yang berubah dalam cara kita melihat hidup. Seakan-akan semesta menaruh potongan pesan di depan mata kita lewat medium sederhana. Kadang, yang kita dapat bukan hanya hiburan. Ada kalanya sebuah film atau buku memberikan perspektif baru tentang cinta, kegagalan, atau cara menghadapi hidup. Bahkan kalimat kecil dari sebuah dialog bisa bikin kita berpikir berhari-hari. Itulah yang membuat kejutan ini terasa berdaya. Kita tidak selalu menemukan jawaban saat mencarinya. Justru seringkali, jawaban datang ketika kita tidak berharap apapun. Lewat sebuah karya yang sederhana, hidup memberikan kita pesan besar dengan cara yang indah. Kejutan ke-9, hal memalukan yang malah jadi titik balik. Kita semua pernah mengalami momen memalukan, salah bicara di depan orang banyak, ketahuan bohong kecil, atau melakukan kesalahan yang membuat wajah memerah. Awalnya rasanya berat, ingin hilang dari dunia, bahkan sempat ingin menyerah. Tapi di balik rasa malu itu, sering tersembunyi kejutan yang mengubah cara kita bertindak ke depan. Kejutan ini muncul ketika kita mulai melihat sisi lain dari situasi tersebut. Kesalahan atau rasa malu bukan hanya sekedar momen buruk, tapi juga cermin yang memperlihatkan kelemahan dan area yang perlu diperbaiki. Dari sana, kita bisa belajar untuk lebih bijak, lebih berhati-hati, dan lebih percaya diri di masa depan. Momen memalukan ini kadang menjadi titik balik yang tak kita duga. Kita menyadari bahwa rasa malu sementara bisa membuka jalan untuk pertumbuhan jangka panjang. Justru melalui kejutan itu, karakter kita semakin kuat dan kita mulai memahami nilai dari kesalahan yang pernah dibuat. Kita mungkin pernah merasakannya, sesuatu yang awalnya tampak menghancurkan ego, ternyata menjadi momen introspeksi dan perubahan. Dari kejutan kecil ini, kita belajar bahwa hidup sering menempatkan kita dalam situasi yang tidak nyaman agar kita bisa berkembang. Kejutan ke-10, momen kosong yang tiba-tiba membuat kita sadar. Kadang kita sedang sendirian, duduk diam, atau hanya menatap langit tanpa melakukan apapun. Awalnya terasa hampa, membosankan, atau sepi. Tapi dari momen kosong seperti ini, sering muncul kejutan, kesadaran mendalam tentang hidup, prioritas, atau arah yang seharusnya kita tuju. Kejutan ini menarik karena datang dari ketenangan yang sederhana. Tidak ada drama, tidak ada tekanan, hanya ruang kosong yang memberi kita waktu untuk merenung. Dalam sekejap, kita bisa menyadari hal-hal yang sebelumnya terlewat. Pelajaran tentang diri sendiri, hubungan, atau keputusan yang harus dibuat. Momen seperti ini mengajarkan kita bahwa kesadaran besar tidak selalu datang dari pengalaman ekstrim atau peristiwa dramatis. Kadang, hanya dengan berhenti sejenak dan memberi ruang pada pikiran, kita mendapatkan wawasan yang jauh lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Kita mungkin pernah mengalaminya. Beberapa menit hening yang tiba-tiba membuat kita sadar, oh, inilah hal yang sebenarnya penting. Dari kejutan kecil ini, kita belajar untuk menghargai kesendirian dan memberi diri waktu untuk memahami hidup dengan lebih jernih. Hidup penuh kejutan, dan dari hal-hal kecil, pertemuan singkat, kehilangan, kegagalan, atau momen hening, kita bisa belajar melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kadang, yang terlihat sepele justru punya efek terbesar. Kalau kamu suka momen-momen yang bikin berpikir dan tersadar, atau sekedar menghargai hal-hal kecil dalam hidup, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Klik juga tombol notifikasi biar nggak ketinggalan konten yang bisa bikin kamu tersenyum, terkejut, atau merenung. Dari 10 kejutan tadi, mana yang paling bikin kamu tersentuh atau bikin kamu sampai nggak nyangka? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kita lihat siapa yang punya pengalaman paling seru.